Selamat malam, saudaraku. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17, ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudaraku, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian ini. Dikatakan bahwa jemaat di Berea lebih baik daripada jemaat yang di Tesalonika. Mengapa dikatakan bahwa jemaat di Berea lebih baik daripada jemaat di Tesalonika? Ada dua hal yang disampaikan oleh Paulus di sana. Hal yang pertama, kenapa mereka dikatakan lebih baik daripada jemaat di Tesalonika? Karena jemaat di Berea ini, ketika firman Tuhan disampaikan, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan. Ini bicara tentang bagaimana sikap hati mereka ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Mereka menerima firman yang disampaikan itu dengan penuh kerendahan hati. Saudara, salah satu penyebab seseorang tidak mendapatkan berkat ketika ia mendengarkan firman Tuhan adalah karena sikap hati yang sombong. Merasa diri sudah tahu segalanya, merasa diri lebih baik daripada orang lain, sehingga ketika mendengarkan firman yang disampaikan, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun juga, mungkin firman Tuhan itu disampaikan oleh seorang yang mungkin tidak memiliki pendidikan yang tinggi dalam dunia teologi. Tetapi ketika ia sedang berbicara tentang firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka kita harus merendahkan hati kita, mendengarkan pesan firman Tuhan yang disampaikan. Inilah sikap jemaat yang di Berea. Mereka dengan penuh kerelaan hati menerima firman yang disampaikan kepada mereka. Hal yang kedua yang dikatakan oleh Paulus tentang mereka adalah setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar. Jadi jemaat di Berea bukan hanya menerima itu dengan kerelaan hati, tanpa mengecek, tanpa menyelidiki apakah yang disampaikan oleh Paulus itu benar atau tidak. Hal yang menarik oleh Paulus dikatakan di dalam bagian ini. Jemaat ini mereka kemudian menyelidiki firman itu. Apakah itu benar adanya? Saudaraku, setiap orang bisa salah. Bahkan seorang hamba Tuhan sekalipun, seorang yang mungkin doktor dalam dunia teologi pun, punya potensi salah ketika ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya, sebagai jemaat, maka kita perlu sekali untuk belajar firman Tuhan, menyelidiki. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan misalnya, mendengarkan khotbah, kita tidak hanya mendengar dan kemudian telan mentah-mentah. Kita perlu menyelidikinya lagi. Apakah yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua hal yang menarik yang disampaikan oleh Paulus tentang kehidupan jemaat yang di Berea. Mereka menerima firman yang disampaikan dengan kerelaan hati, sikap hati mereka merendahkan hati mereka ketika firman Tuhan berbicara kepada mereka. Dan kemudian yang kedua adalah mereka tidak hanya menelan mentah-mentah apa yang disampaikan, tetapi mereka pulang ke rumah, mereka kemudian menyelidikinya lagi. Oh, ternyata ini sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika mereka menyelidikinya dan mendapati bahwa itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mereka kemudian taat kepada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sikap seperti jemaat di Berea ini juga menjadi sikap kita sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menerima itu dengan sikap rendah hati. Tanggalkan ego kita. Siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita harus menaklukkan diri kita, merendahkan hati kita untuk mendengarkan firman itu. Tetapi jangan lupa menyelidikinya. Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Saudara, di firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini,
Bila kita menjadi orang yang sungguh-sungguh semakin intim, semakin rindu untuk terus hidup dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Amin.